Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. 7 hal yang harus kamu lakukan setiap malam. Rutinitas Stoik yang mendalam dan berarti. Setiap malam, dunia melambat dan berhenti untuk sesaat dalam keheningan, menghadirkan waktu yang sangat berharga bagi kita untuk berhenti, merenung, dan memperbaiki diri. Bagi seorang Stoik sejati, malam bukan hanya waktu untuk beristirahat, tetapi juga waktu untuk menyelam jauh ke dalam batin dan menguji kekuatan karakter kita. Marcus Aurelius, dalam karya Meditations, berkata, "Orang yang tercerahkan adalah dia yang mengenal dirinya, bukan dari dunia luar, tapi dari kedalaman batinnya." Dengan mengambil momen untuk memahami diri sendiri setiap malam, kita membangun kekuatan mental yang sejati, mengatasi emosi destruktif, dan mengukuhkan tekad untuk menjadi lebih baik. Rutinitas ini bukan sekadar latihan kosong, melainkan suatu ritual yang mendalam, dirancang untuk memperkuat batin kita, mendekatkan kita pada kebijaksanaan, dan membantu kita menjalani hidup dengan ketenangan dan kestabilan. Mari kita telusuri 7 langkah malam seorang Stoik yang sejati, satu demi satu, di mana setiap langkahnya membawa kita lebih dalam ke dalam diri kita sendiri. 1. Renungkan kembali hari ini dengan objektivitas yang mendalam. Renungan malam adalah fondasi utama bagi seorang Stoik. Malam memberi kita kesempatan untuk menilai setiap momen yang telah kita jalani dengan kejujuran yang tak tertandingi. Marcus Aurelius mengingatkan kita, hidup ini singkat, jangan menunda-nunda untuk memperbaiki diri. Kita harus mampu melihat setiap tindakan kita sepanjang hari, bukan dengan emosi atau kebanggaan, tetapi dengan objektivitas yang tajam dan kejujuran yang dalam. Renungkanlah setiap keputusan yang telah kita ambil hari ini. Apakah kita telah merespons setiap tantangan dengan kebijaksanaan dan ketenangan? Atau ada momen di mana emosi mengambil alih? Ketika kita melihat diri kita dengan mata yang objektif, kita menjadi lebih bijak, lebih paham akan kelemahan dan kekuatan kita. Introspeksi ini bukanlah kritik pada diri, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menemukan pelajaran dari setiap kesalahan, dan untuk memperkuat tekad kita. Misalkan ada situasi di mana kita merasa marah atau frustrasi. Apa penyebab sebenarnya? Emosi ini seringkali muncul dari ketidakpuasan kita terhadap apa yang tidak bisa kita kontrol. Dalam renungan ini, kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari mencoba mengendalikan semua hal, tetapi dari kemampuan kita untuk mengendalikan respons kita terhadap apapun yang terjadi. 2. Lepaskan semua yang tidak bisa kamu kendalikan. Salah satu prinsip utama dalam Stoicisme adalah belajar membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Epictetus mengajarkan kita bahwa kebebasan sejati berasal dari kemampuan kita untuk melepaskan apa yang di luar kendali kita. Setiap malam, sebelum tidur, kita diundang untuk meneliti pikiran kita, memilah antara kecemasan yang penting dan yang tidak. Bayangkan semua kekhawatiran yang mungkin muncul dalam pikiranmu, pekerjaan, hubungan, masa depan. Apakah kita benar-benar memiliki kendali atas hal-hal ini? Apakah semua itu berada dalam kendali kita? Atau hanya sebatas ilusi keinginan kita? Ketika kita menyadari bahwa ada begitu banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita atur, kita menemukan kedamaian dalam penerimaan. Kita tidak lagi terbebani oleh kecemasan akan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Melepaskan ini adalah bentuk pembebasan diri. Misalkan ada kecemasan akan pekerjaan yang tertunda atau ekspektasi yang belum tercapai. Renungkan, apakah kekhawatiran itu membantu kita? Atau hanya menambah beban di pikiran? Dengan melepaskan,
Kita memberi ruang bagi kedamaian batin untuk tumbuh. Kita belajar untuk menerima dunia apa adanya, bukan dunia yang kita harapkan, dan ini membawa kita lebih dekat pada ketenangan sejati. 3. Hadapi diri sendiri dengan keberanian yang tak goyah. Dalam kegelapan malam, ketika semua hening dan sunyi, muncul sosok sejati kita, momen di mana kita tak bisa lagi lari dari ketakutan dan kelemahan kita. Stoisisme menekankan pentingnya keberanian, bukan hanya di medan perang, tetapi dalam medan yang lebih pribadi, medan batin. Seneca pernah berkata, ketakutan terbesar adalah menghadapi bayangan diri kita sendiri. Maka malam adalah kesempatan bagi kita untuk menatap langsung ketakutan itu, tanpa melarikan diri atau menyalahkan orang lain. Ketika kita menatap ketakutan kita memberi diri kita kekuatan untuk mengatasinya. Dalam kesendirian malam, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku takutkan? Apakah ada rasa takut yang datang dari masa lalu? Atau mungkin kecemasan akan masa depan? Ini adalah saat untuk menerima bahwa kita manusia, bahwa kita lemah, namun dalam kelemahan itu terdapat potensi yang luar biasa untuk bertumbuh. Keberanian untuk menghadapi diri sendiri membuka pintu bagi kebijaksanaan. Kita tidak lagi menghindar, tetapi mendekat pada kebenaran. Dalam menghadapi ketakutan kita menyadari bahwa tidak ada yang lebih menakutkan dari bayangan diri kita sendiri yang terdistorsi oleh ketidakpastian. Ketika kita berani menerima diri kita apa adanya, kita menjadi manusia yang lebih kuat. 4. Tumbuhkan rasa syukur yang mendalam untuk setiap hal dalam hidup. Kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk memiliki lebih banyak, untuk mencapai lebih tinggi, tanpa pernah benar-benar menghargai apa yang sudah kita miliki. Para Stoik, termasuk Epiktetos, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari rasa cukup akan apa yang kita miliki saat ini. Setiap malam, sebelum tidur, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hal-hal yang patut disyukuri. Bukan hanya hal-hal besar, tetapi juga hal-hal kecil yang seringkali kita abaikan. Rasa syukur adalah obat untuk ketidakpuasan. Ketika kita belajar bersyukur, kita tidak lagi terjebak dalam permainan keinginan yang tiada habisnya. Kita menjadi puas, bukan karena kita berhenti berusaha, tetapi karena kita menghargai setiap langkah yang sudah kita ambil. Dalam setiap tantangan, dalam setiap keberhasilan kecil, ada pelajaran yang berharga, ada sesuatu yang layak disyukuri. Bersyukur bukan hanya tentang hal-hal positif. Seorang Stoik juga belajar untuk bersyukur atas kesulitan. Dalam setiap tantangan, kita menemukan peluang untuk mengasah karakter kita, untuk membangun ketabahan dan kebijaksanaan. Dengan bersyukur, kita menerima hidup apa adanya, dengan segala keindahannya dan kekurangannya. 5. Kendalikan emosimu dengan kebijaksanaan sebelum tidur. Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada berbagai emosi yang menghampiri tanpa diduga, membangkitkan amarah, kekecewaan, kecemasan, atau kesedihan. Dalam Stoisisme, kita diajarkan bahwa emosi yang tidak terkendali adalah penghalang utama bagi ketenangan batin. Stoik percaya bahwa, meskipun emosi adalah bagian dari kondisi manusia, kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, jangan biarkan emosi menguasai pikiranmu. Artinya, setiap malam, sebelum tidur, kita memiliki kesempatan untuk mengevaluasi dan menenangkan diri dari setiap emosi yang muncul sepanjang hari. Mendalami arti emosi. Emosi seringkali bersifat sementara, tetapi dampaknya dapat menghancurkan jika tidak dikendalikan. Bayangkan seseorang yang marah tanpa batas. Dia tidak hanya melukai dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Stoik melihat emosi seperti api, bermanfaat jika dikendalikan, tetapi dapat membakar habis jika dibiarkan liar. Oleh karena itu, setiap malam,
Kita diundang untuk menguraikan dan memahami emosi-emosi yang kita rasakan. Misalnya, jika kita merasa kecewa karena seseorang tidak memenuhi ekspektasi kita, tanyakan pada diri sendiri, apakah harapanku pada mereka adalah sesuatu yang realistis? Atau, apakah kekecewaanku muncul karena aku terlalu banyak berharap? Dengan menelaah sumber dari setiap emosi, kita belajar bahwa banyak dari perasaan negatif kita berasal dari harapan atau keinginan yang tidak realistis. Praktik meditasi dan refleksi. Salah satu teknik yang dapat membantu adalah meditasi sebelum tidur. Cobalah untuk duduk dalam keheningan, bernafas dengan tenang, dan biarkan setiap emosi yang tersisa muncul ke permukaan. Amati mereka tanpa penilaian, tanpa mencoba menekannya. Dalam mengamati emosi, kita menemukan kebebasan dari pengaruhnya. Kita tidak lagi dikendalikan oleh kemarahan atau kesedihan, tetapi justru memegang kendali atas pikiran kita. Dengan berlatih pengendalian emosi setiap malam, kita memupuk ketenangan dan ketahanan batin yang tak tergoyahkan. 6. Refleksi pada kebijaksanaan tertinggi dan nilai yang lebih besar. Di tengah kehidupan yang penuh kesibukan, kita sering lupa pada tujuan utama dari hidup kita. Kita terjebak dalam rutinitas harian, mengejar hal-hal yang terkadang dangkal dan mengesampingkan nilai-nilai yang lebih besar. Dalam pandangan Stoicisme, hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran akan prinsip-prinsip utama kita, di mana kita selalu menjaga keseimbangan antara keinginan dan kenyataan. Seperti yang dikatakan Socrates, hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Dalam setiap renungan malam, kita diberi kesempatan untuk memeriksa kembali apakah kita masih berada di jalan yang benar. Menetapkan nilai dan tujuan hidup. Sebagai seorang Stoik, kita diajarkan untuk hidup selaras dengan prinsip-prinsip yang lebih besar dari diri kita sendiri. Setiap malam, refleksi ini membantu kita untuk menilai apakah kita masih setia pada nilai-nilai yang telah kita tetapkan. Nilai tersebut bisa berupa komitmen pada kejujuran, kedisiplinan, keadilan, atau kesederhanaan. Dalam setiap tindakan kita, baik besar maupun kecil, kita diundang untuk bertanya, apakah ini sesuai dengan prinsip hidupku? Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ini, kita menemukan arah yang lebih jelas dalam menjalani hidup. Mengambil inspirasi dari para filsuf Stoik. Para filsuf Stoik adalah contoh hidup dari keberanian untuk memegang teguh prinsip, bahkan di tengah-tengah tekanan dan tantangan besar. Sebagai contoh, Epictetus, yang lahir sebagai Buddha, menunjukkan bahwa kebebasan sejati tidak terletak pada kondisi eksternal, tetapi pada pikiran dan keteguhan batin. Ia tidak menyerah pada keadaan, tetapi malah hidup sesuai dengan prinsip kebijaksanaan dan ketabahan, bahkan di saat semua seolah berusaha menjatuhkannya. Malam adalah kesempatan kita untuk mengikuti jejak ini, untuk mempertanyakan apakah kita telah menjalani hidup yang sejati, atau justru tergelincir dalam hal-hal dangkal dan sementara. 7. Tidurlah dengan hati yang tenang dan jiwa yang damai. Setelah melalui 6 langkah di atas, kita akhirnya sampai pada saat tidur. Tidur bukan hanya waktu bagi tubuh untuk beristirahat, tetapi juga bagi jiwa untuk merelakan semua yang terjadi sepanjang hari. Stoik mengajarkan bahwa kedamaian batin adalah fondasi dari ketenangan sejati. Epictetus berkata, tidurlah dengan hati yang bebas dari kecemasan. Ini bukan hanya nasihat praktis. Ini adalah cara untuk mencapai kebebasan dari segala beban yang menekan. Melepaskan semua kekhawatiran. Sebelum menutup mata, renungkan segala hal yang telah kau lalui hari ini. Sadari bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai takdirnya, dan kamu telah melakukan yang terbaik. Serahkan segala kecemasan, segala keinginan yang belum tercapai, segala kegelisahan. Rasakan bahwa dalam penerimaan ini, ada kekuatan yang tumbuh, kekuatan untuk menghadapi esok hari dengan tenang dan penuh kedamaian. Bayangkan tidur sebagai bentuk penyerahan diri yang paling dalam,
di mana kita tidak lagi terbebani oleh keinginan atau kecemasan. Tidur dalam ketenangan ini memberi kita kekuatan baru, memungkinkan kita untuk bangkit di pagi hari sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Penutup, jalan menuju kebijaksanaan sejati. Rutinitas malam seorang stoik bukan sekadar serangkaian aktivitas. Ini adalah latihan batin yang membawa kita lebih dekat pada diri yang sejati, pada kebijaksanaan yang lebih tinggi, dan pada ketenangan yang tak tergoyahkan. Dalam setiap langkah, kita menemukan cara untuk mengatasi emosi destruktif, untuk melepaskan hal-hal yang tak bisa kita kendalikan, untuk berani menghadapi diri sendiri, untuk bersyukur, dan untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai tertinggi kita. Seperti yang diajarkan para Stoik, kebahagiaan sejati tidak datang dari harta atau kekuasaan, tetapi dari ketenangan batin dan kekuatan karakter. Setiap malam, ketika kita melaksanakan 7 langkah ini, kita sedang melatih jiwa kita, sedang memperkokoh fondasi untuk hidup yang lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih.